Dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita seperti biasa kegiatan di hari Sabtu ini kembali mempelajari kitab yang sungguh luar biasa. Kitab yang memberikan kita pelajaran penting di kehidupan terkait dengan dosa atau dosa-dosa besar yang disebutkan di beberapa ya contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang semestinya kita hindari, yang wajib kita perlu untuk jauhkan serta kita tidak mendekatinya. Baik, ayuhan kedang berhadirin rahimakumullah jami'an. Kita sudah memasuki bab yang berikutnya yang kemarin itu bab sebelumnya adalah kita tidak boleh untuk putus asa dari Allah dan merasa aman di kemarin itu putus asa dengan rahmatullah dan merasa aman dari muka Allah. Sudah itu bagaimana? Nah, berarti kita memasuki dengan berikutnya ya. Zikru su'il dzanni billahi azza wa jalla. Dosa besar yang berikutnya pada pembahasan kita yaitu sudzon. Ya, sering sekali kita ucapkan dan kita ya ungkapkan ada sudzon. Istilah ini sudah jadi istilah umum di tengah masyarakat kita, di tengah kehidupan kita. Yang artinya adalah berbuat adalah pasangan. Ini berburuk sangka dengan siapa? Yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perbuatan dosa yang besar. Ya, prasangka yang timbul dari dalam diri kita. Jadi pembahasan ini masih kategorinya amalan hati, amalan yang ada di dalam jiwa. Ya, amalan yang tersembunyi di dalam diri kita. Di antaranya adalah kalau kemarin ada putus asa, ada merasa aman itu, artinya tidak takut ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sekarang ada sifat yang setiap kita memiliki di dalam kehidupan siapapun di antara kita tentunya punya perasaan yang menimbulkan sebuah duga atau masyarakat. Hal ini harus dewasa sendiri, diperhatikan jangan sampai perasaan kita menimbulkan suatu tekanan yang besar, ya, yaitu termasuk kategori dosa besar. Berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, kok bisa demikian? Allah yang menciptakan kita. Allah Maha
besar, maha agung, maha segalanya. Bagaimana makhluk atau manusia ini bisa? Itu terjadi. Iya, benar. Ya, bagaimana bisa terjadi? Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu. Hanya manusia, orang-orang yang telah melakukan dosa besar-besar dia telah melakukan Allah. Ya, itu mereka kategori di dalam disebutkan ayat-ayat Allah. Yang pertama adalah surat Al-Imran. Allah Ta'ala yadhunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Dalam surat Al-Imran disebutkan yang kategori pertama yang berbunyi adalah mereka yang jahili. Itu yang berbunyi billah. Lalu berbunyi sama terhadap Allah yang tidak dalam kebenaran. Ya, seperti prasangkanya orang-orang jahili. Nah, surat Al-Imran ayat 156. Itu dalil yang pertama. Yadhunnuna orang yang menuliskan seperti sangkanya orang jahiliyah. Kemudian yang kedua, kita akan lihat dalil yang kedua dalam surat Fussilat ayat 23. Oh, ini dari catatan buat kalian. Harap dibuka bagi yang mau di samping kalian. Ya, biar dipahami bersama-sama maknanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum rabbikum. Fussilat ayat 23. Ini mereka adalah orang-orang yang buruk sangka. Benar, kembali itulah kalian, masih kalian yang kalian sangka Tuhan kalian, ya, itulah yang menyebabkan sangka tadi artinya paham itu yang membinasakan kalian, menghancurkan kalian, disebabkan nasihat kalian. Berarti ini ada orang-orang yang berusaha dan begitu juga ada manusia yang berusaha dengan Allah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat 6. Al-Dhunina billahi dhannas alaihim lam yaghfir. Itu orang yang menjaga ya, sangkaan yang buruk bagi mereka tadi ya, kemudian ini kejelekan untuk diri mereka. Ini surat Al-Fatah yang menjadi dalil ketiga. Mudah-mudahan kita bisa ambil sebuah pelajaran bersama. Ya. Ini dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelajaran dorongan zaman bagi kita semua. Dan kemudian di dalam kitab ini disebutkan ya, yang bin hadis Umar, yaitu diriwayatkan dari hadis Umar radhiyallahu anhu akbar min kabair, termasuk dari dosa-dosa yang besar sunnah billah, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Nah, hal ini ya, bisa atau kita bisa ambil sebuah pelajaran penting di dalam yang dijelaskan oleh Kiai
Sallallahu Alaihi Taala dari kitab ini, ya, dibilang wa minan billahi azza wa jalla, ya, di antaranya dari dosa terhadap Allah azza wa jalla, wa min dzalika 'indal maut, dan itu juga di saat kematian, di saat yang kematian. Qad qala sallallahu yang telah berkata di kitab sallallahu alaihi wasallam, la yutanna ahidukum, janganlah kamu salah satu di antara kalian mati illa wa sani dan dia yusillah billah, karena kan berbaik sangka terhadap ini hadis yang menunjukkan kepada lawan dari saya atau hadis yang dibuatkan tentang, sehingga kita dipindahkan sebaliknya. Jangan sampai mati atau seseorang dalam mengatakan kematiannya kecuali dengan fisik dan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pilihan dan hayat. Ya, nanti di dalam kehidupan, dalam kehidupan. Banyak bagi yang luasa, baik dalam wajah. Kita dalam kehidupan juga pertimbangkan, menimbang antara palsu dan wajah, antara rasa takut dan rasa harap. Ya, ini pembahasan yang telah lalu sebagai susu dalam kepemimpinan kita melahirkan takut dan wajah. Kalau itu makna yang satu dari keduanya tidak lebih benar, ya. Yang sifatin dalam Pak Inna Yudhu berujar. Sebaliknya, ketika seseorang menemui kematian, itu akan mendapatkan sebuah ajal baginya, maka Yohan lebih ya, dia lebih banyak, ya, kalau sudah menjelang kematian, menjelang Allah, maka banyak harapan. Jadi kan kalau kita berharap tinggal menunggu aja. Panggilnya ini ada sinabang diri. Kalau tidak berhenti amal tadi, maka dia agar dia berbaik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini kan jelaskan agar ketika kita ini menjelang pada kematian, banyak dari harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan, ya. Kemudian waqul ta'ala yang dan lupa. Yang pertama, orang yang dia kepada Allah, yaitu orang-orang kafir. Ini sesuai dengan ayatnya, mereka itulah yang bersangka akan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bersangka kalian karena Tuhan kalian yang menghancurkan kalian. Ya. Lalu Anda bisa ayat yang kasih. Apa perasaan orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala? Apa prasangka mereka? Allah sangat mentasir, bahwasanya Allah tidak banyak mengetahui mimma yaquluna min al-syirki, ya, dari apa yang dilakukan Allah, baik itu memalan kafir atau syirik. Mereka meyakini bahwasanya Allah tidak tahu atau tidak banyak tahu, tidak mengerti tentang perbuatan mereka. Ini adalah suudulnya orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penjelasan di dalam surat Fussilat ayat 23. Wa dzalikum annakum
Dzalikum dzallukum alladzi dzanantum billahi. Ya. Ada orang kafir yang mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengetahui banyak tentang kehidupan mereka, sehingga mereka apa? Iya, ya, kenyataan dan itu bisa kita saksikan. Ya. Ada orang-orang kafir yang mereka tidak hanya butuh kepada Allah, mereka butuh kepada patung-patung, ya, seperti dewa lautan, ya, atau dewa bumi, dewa gunung, atau penjaga penjaga sungai, penjaga jembatan, ya, penjaga air, penjaga hujan, gitu. Oh iya, tidak cukup dengan Allah Subhanahu wa taala yang mewakili itu semua adalah makhluk ciptaan. Inilah besar kamu Subhanahu wa taala. Yaitu dengan itu kafir. Ya, mengkafiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala milik itu semua. Bahwasanya Allah yang mengatur gunung, api, atau bumi dan lain sebagainya. Tidak cukup mereka. Mereka hadirkan ada tandingan-tandingan. Mereka percaya di adanya apa? Makhluk-makhluk yang sakti, yang hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari itu adalah mereka yang ini. Ya, dari itu sampai sekarang pun banyak pengikut yang ini. Apalagi mereka yang beragama mungkin Islam. Tentunya mereka kafir terhadap Allah. Dan begitu juga orang musyrikin atau kesyirikan. Amalan kekafiran dan amalan kesyirikan. Ya, udah jelas. Ya, waladzi Allah Subhanahu wa taala apa? Menunjukkan tumbuhan-tumbuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan air dari sungai-sungai. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Waladzi yuhyi wa yumiit, menghidupkan dan memati. Dengan segala dan kemampuan yang melebihi dari segalanya, ya, itu tidak cukup bagi orang-orang yang musyrik, tidak cukup bagi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mempercayai adanya penunggu-penunggu, ya, mungkin penunggu goa, tadi penunggu jembatan, atau mengatur panen misalnya, yang mengatur keberkahan bagi orang-orang petani, nelayan, dan lain sebagainya. Tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala ya maha segalanya, satu-satunya, tidak memiliki tandingan atau persamaan. Tidak cukup. Mereka meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan panen yang bagus, panen yang melimpah, panen yang memiliki keuntungan besar. Ya, dengan diyakini adanya dewa-dewi, dewi-dewi Sri, dewi apa? Dewi Fisik dan lain sebagainya. Ya, dewi-dewi apa ya? Meyakini tandingan Allah Subhanahu yang begini. Ya, begini subhanallah, mereka ridho, tunduk terhadap segala sesuatu yang itu merupakan bagian yang besar, dosa besar. Dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kategori suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mustahil, bukan tidak ada, nyata. Nyata sampai saat kita ini berada atau di zaman kita ini adanya begitu banyak orang yang dia berburuk. Disangkanya mereka tidak mengatur hujan ini. Hah? Ini bersangka bahwasanya Allah tidak mengatur banjir yang ada
di Aceh, di Sumatera. Hah? Ada orang yang tidak meyakini itu adalah Allah. Orang yang dia tidak yakin terhadap Allah, tidak memiliki akidah tentang tauhid kepada Allah, kehidupan yang bisa dirinya. Ya, dia banyak orang yang bersumber kepada Allah Ta'ala. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Contoh sih kita kemudian lanjutannya mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala yang disyarah di dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan, "Fadhalakum hadza ikrakum." Itulah masing buruk mereka orang-orang kafir, orang musyrik tadi yang akan menjadikan mereka hancur binasa. Ya, ahlakakum. Semua minal khasirin. Maka kalian menjadi orang-orang yang rugi bisa berbicara dan sebab berburuk sangka terhadap Allah Ta'ala. Bi'annahu la yakun wa la yaqtalib. Itu Allah tidak mengetahui mengajur di sana negara apa si fulang itu si ini dan itu ya tidak coy ini membiarkan berdasarkan takdir Allah Subhanahu. Itu Allah yang Masya Allah. Ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditentukan. Wala yastajibu hadza tidak min haqqihi. Ya, Allah tidak menjawab doa misalnya hadza tidak minhum min haqqihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan musuhan dari mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kelanjutannya yang pertama adalah yang disebut Allah yang kafir dan orang-orang musyrik. Dan ini Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya al-dhalina billahi dhannas. Ya, tadi dalam surat Al-Fatih ayat 6. Dari catat. Benar ya? Itu mereka yang dhani, mereka menyangka. Itu terhadap Allah jelas apa? Buruk sangka. Alaihim dairatus bagi mereka ya, bagi mereka akan jelek kan mengelilingi mereka kembali kepada diri mereka. Nah ini dalam Al-Fatah ini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayyuhal munafiqin wal musyrikin wal musyrikat adh-dhalimin billahi wal nasr alaihim ja'izul sawt Allahu alayhi wa adalahu jahannam yang yang berikutnya adalah yang sungguh kepada Allah yu'adzibul munafiqin. Siapa? Munafiqin laki-laki wal musyrikin wal musyrikat. Ya, itu orang musyrik dan tadi yang pertama orang kafir, kemudian yang kedua orang munafik dan yang ketiga musyrikat, orang-orang yang musyrik. Ya, Allah billah mereka orang yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka kejelekan, ya, bagi mereka Allah alaihim. Maka murka yang terhadap mereka dan laknat bagi mereka. Allah siapkan mereka di jahannam. Jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan ini wasangat masyarakat dan itu adalah sebelum-sebelumnya tempat kembang jalan kembang di dalam itu ini jelas di sini ada orang-orang munafik ya bagaimana dia berburuk sangka terhadap Allah. Hal ini ada kaidah mafhum jannah Islam bil qasdi. Dan itu terjadi kapan? Ketika Rasulullah SAW keluar. Ya, Nabi SAW keluar untuk takallaqul munafiqun dhanna minhum annahum la yarji'un. Orang-orang munafik kembali. Atau takallaq itu menyelisih ya.
Orang munafik menyelisihi la yarji'u annahum la yarji'un. Mereka menyangka tidak akan kembali. Kama qala ta'ala bal janantum illa yanqalibar rusul wal mu'minuna ila ahlihim kembali. Ya, Al-Fatihah ayat 12-nya. Mereka menyangka bahwa maksudnya mereka tidak akan kembali, Rasul ini tidak akan kembali dan mukmin pada Allah mereka sebelumnya. Ini adalah prasangka mereka terhadap orang-orang mukmin dan Rasul Islam, yaitu yang diprasangkan ya dalam munafik. Ya, ini ya, di mana mereka ini kita tahu disebut apa itu? Mereka menyelisihi, ayo udah siap perang pulang, ya sudah tinggal perangnya saja, rambut. Perang pertama, perang apa? Perang Badar. Berapa jumlah perang Badar? Hah? Muslimin berapa? Iya, 300. Ayo 1000 berarti tinggal 700 ya, ya. Dalam sirut kita 300 orang. Tinggal menanya aja mundur dia. Ya, jadi tafallaku ini juga masalah. Kenapa dia orang bilang? Hah? Ayo. Ini musuh menjadi lihat orang muslimin ketakutan. Ya, lihat orang muslimin kabur duluan. Ya, dan kalau udah berhadapan-hadapan terus teman kita mundur. Wah, kerasa nggak gitu? Misalnya, ya, dicegat apa begal, enggak 2 orang, begalnya 10 misalnya. Ini teman-teman kabur, apa yang kamu pilih? Ikut kabur atau lawan? Siapa impak ya? Ini tuh sudah terpul mereka. Lalu bisa berperang 1000 orang. 300 tinggal tangan saja. Sudah berhadapan dengan mereka. Membuat apa? Ya, membuat mempengaruhi pasukan yang lain. Ya. Dan mereka tentunya tadi ya, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut kalau seandainya mereka tidak kembali kepada keluarganya. Ya. Ini yang menjadi sifat bagi orang munafik. Ya, sifat orang munafik. Itu apa? Dia berburuk sangka kepada Allah dan tidak menolong orang mukmin dan rasul. Paham di sini? Ya, banyak orang yang memilih jalan lain karena dia berburuk sangka. Dia tidak mau menerima dakwah Rasulnya, dakwah mukmin yang benar. Kamu takut dibenci orang, takut dihina oleh orang, takut diusir oleh keluarga, takut dicemooh oleh tetangga. Dia tuntut ini sebenarnya dia apa? Tapi tidak memiliki rasa yang penting kita adalah benar dakwah ini adalah yang memiliki agama ini adalah dia berburuk mau makan. Itulah sifat munafik. Dia tidak mau meyakini, ingat ya, bahwasannya apa yang dibawa oleh Muslim dan orang-orang mukmin menegakkan dakwah ini Allah akan berikan pertolongan. Itu kan tidak orang Badar. Hah? Memang tidak. Nah, ditolong tidak? Tolong. Selesai. Itu sebagian dari yang 300 orang tadi yang gimana nasib mereka? Ya, apa yang mereka katakan? Kalau ada Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali menang Muslimin ini, ya, muntasirina zahiri, ja'al munafiquna ya'rifuna yaqulini wa ulang tadi yang sebenarnya mereka
Apa yang mereka katakan dalam surat ya berikutnya, dalam ayat berikutnya Al-Fatah ya, ayat 11. Syaholatna amwalun. Alasan mereka sibuk, sibuk. Dengan apa? Kami wa paulaka wa ahluna sibuk kelompok kami keselamatan kami. Nah, modelnya seperti ya, ya kalau lagi alasan mahal sakit ini mereka. Mereka berkata pada lisan mereka, minta ampun itu harus di lisan mereka itu, bukan dari dalam hati mereka. Ini yang kategori kedua orang munafik yang menyangka Allah tidak menolong siapa? Rasul dan orang-orang mukminin. Dia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu. Ya, waktu fi akhir ayat. Kemudian berkata di akhir ayat surat Al-Fatih, bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Ya, kan? Sesungguhnya Allah adalah Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya, apa yang kalian lakukan. وهم يقولون إن الذي سوقته محسوبة itu al-amwal wal aulad. Ya. Ini yang terjadi dalam di sini bukan orang Badar, tapi ini contoh dalam orang Badar yang terjadi menceritakan di Hijriah di tahun 6 Hijriah. Ya, banyak orang-orang yang munafikin tidak ikut perang. Ya, kenapa tidak ikut perang? Karena sesungguhnya dari tahun 5 Hijriah, kenapa? Kondak. Muslimin dikepung. Berapa ribu? Hampir 10.000. Orang-orang kafir, mereka mengumpulkan sekutu-sekutu mereka dikepung. Sampai berapa bulan? Nah, hanya ya, 15 hari, kemudian Allah kirimkan angin. Ini mereka orang kembali. Nah, sebelumnya ada perang Uhud. Menang apa kalah? Ya, bayangkan ini gimana enggak munafik takut. Sudah pertama Uhud kalah, dikepung lagi perang apa di saat Honda di Madinah. Di Madinah itu dalam kondisi terjepit. Mas tahun ke-6 Hijriah dan Hudaybiyah itu akhirnya keluar dari Madinah. Orang munafik gimana? Inilah perbedaannya. Ya, inilah yang terjadi dalam lagi. Yaitu mereka sudah menyangka bahwasanya orang muslimin akan di tempatnya sendiri aja kalah, kemarin kalah, ini lagi mau nyerang di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kemarin sudah dipelajari ya. Ketika sama, batasan. Ini masih saja nyerahin nyawa. Ya, kebayang oleh mereka. Akhirnya mereka tak mau berani. Dan ini alasan mereka. Ketika ternyata perang Hudaybiyah kita kalah. Ya, ini tentunya menjadi catatan bagi kita bagaimana kejadian berlaku banyak yang harus menjadikan ajaran bagi kita. Dan itu nyata di dalam Al-Quran dijelaskan. Ya, Al-Quran menjelaskan kejadiannya ada dan nyata di zaman Nabi di zaman Rasul Muslim yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kalian atau kita ketika kita berada sekarang ini jalan yang baik atau buruk. Jalan baik atau buruk kita ini jalan baik, jalan kebenaran, jalan petunjuk Al-Quran dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita berada di jalan baik dan benar, harus menjadikan sumber apa keyakinan kita agar berus pada keselamatan. Suatu saat ini berikan
Apa? Tadi ya, fasilitas, kenyamanan, segala macam yang kita harapkan ya. Kita katakan Allah. Apa kita bersyukur kepada Allah dan itu banyak orang yang bersyukur kepada kita fasilitas sisanya. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, dengan misalnya kalian tidurnya di lantai, dengan tidurnya di hotel. Sama pelajaran kita sekarang top misalnya di KBR. Apa hubungannya? Hah? Kalau tidur di bawah jadi bodoh gitu. Kalau tidur di hotel jadi pintar. Kata siapa? Tidak ada hubungan. Atau kalau mandinya di sini karena airnya asin, jadi apa? Jadi mandi, jadi hitam. Bukan maksudnya, kan? Kualitas dari belajar tidak sekali. Ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah, karena kita yang airnya asin, tidak. Sifat kita sifat yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita adalah ibadah yang dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Kita belajar memahami, mengamalkan, mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembeda kita dengan mereka-mereka yang ada di sana. Beda kita dengan mereka yang ada di kota-kota besar sana. Apa? Keimanan. Keimanan. Ya, Allah hanya melihat kita bagaimana dari diri kita masing-masing. Nah, harus terang. Kalau seandainya Allah berikan pertolongan kepada kita, ini merupakan bagian yang kita terus juga. Ya, sebagaimana kalau seandainya berkaitan dengan ya ini apa yang menyatakan hanya orang-orang yang muhsin, hanya orang-orang yang baik yang memiliki di dalam dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kitab ada buat dakwah beliau menyatakan hanya orang-orang yang baik, orang yang muhsin yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hanya orang-orang buruk yang senantiasa sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka orang baik itu muncul husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau jelaskan seorang budak yang lari dari tuannya. Seorang budak lari dari tuannya, kabur. Terus kerja. Ini dicontohkan beliau budak. Habis itu kerja mau dia kabur dari majikannya misalnya. Terus itu masuk sombong, wah, tantut majikan saya gabung kiri. Betul tidak? Budak tadi dia dengan majikannya. Kalau saya kenal dia, dia kabur, tertangkap oleh majikan, pasti saya disiksa. Pasti kena denda atau nggak dikasih makan, dikasih minum, atau di penjara, dipaksa misalnya. Tapi tidak. Budak biar lari dari majikan, dia berbuat salah. Berbuat buruk, maka yang akan timbul setuju kepada majikan. Paham? Tapi orang yang berbuat baik, dia senantiasa jaga sholatnya, ya. Dia baca Al-Quranul Karim setiap hari, pelajari kitab-kitab Allah, kitab-kitab para ulama yang di dalamnya kebenaran-kebenaran. Dia jaga sunnah-sunnahnya, dia jaga akhlaknya, perkataannya, lisannya, atau semua pandangannya, tangannya dia jaga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bersyukur kepada Allah. Senantiasa Allah mudah-mudahan salatnya diterima. Allah mudah-mudahan karena kita rajin sholat, Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan hidupnya dengan senang dan bahagia. Ya? Kenapa ini? Karena kita melakukan perbaikan, kita senantiasa dengan baik. Seperti kalian sekarang ini
pikiran sederhana. Kita ada pikiran, sampai nanti mau jadi ini terus. Subhanallah. Ada yang begitu dosa besar. Nah, karena kamu belajar nanti, karena kita belajar nanti, jadi ilmu pesantren mau jadi apa nantinya? Mau jadi ibu, di rumah sih, kawinnya. Kenapa? Ini jadi ini sesuatu hal yang bagus. Subhanahu wa ta'ala. Banyak tidak tadi? Berpikir tadi banyak tidak? Banyak sekali. Ya? Ini adalah dosa besar. Yang sadar mereka melakukan itu. Dia sadar biasanya itu adalah perbuatan yang bersifat pasti sebenarnya. Dia meninggal hanya seandainya nasib. Islam misalnya. Ilham. Ya? Dia jadi saudagar kawin. Islam kamu jadi apa namanya? Jadi apa? Jadi itu paling sukses misalnya. Jadi saya mengenalkan semuanya. Karena kita harus diandai, karena kita terus beribadah, karena kita terus menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh. Menanyakan di dalam diri kita senantiasa berbaik sih. Ya, Allah itu ciri ini. Ya, maka yang perlu kita lakukan, ya, yang perlu kita kerjakan adalah terus buat baik sehingga kita dianggap atau menjadi orang-orang yang senantiasa apa berbaik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di kitab dia di kitab tafsir itu yaitu ad-dinu mabniun 'alal masalih. Baik. Kenapa kita senantiasa berbuat baik? Agar kita terbangun ya di atas kebaikan di mabniun 'ala masalih ya bijalbiha wa jalbil mata'ah baik dalam rangka menyarankan maslahat kebaikan atau mencegah mudarat. Jadi itu ya itulah ya semestinya kita terbangun di dalam kehidupan ini di saat kita selalu ini semua kita lakukan hari ini kebaikan mendapatkan kebaikan atau sebelum tidak mendapatkan kebaikan dan mencegah masalah menjauhkan dari segala mudarat. Nah, tentang sama ada dengan masalah ya bukan dengan minal masalah. Kalau seandainya ini bermacam-macam, berkurang, melakukan beberapa kebaikan, maka dilakukan yang prioritas para peneliti. Dari kebaikan-kebaikan tadi ada prioritas yang harus kita kejar itu. Ya, inilah yang harus menjadi syarat dalam sistem kehidupan kita. Ya, sehingga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pernah dengan orang Allah jami'an. Ya, kemudian ini kita lihat dalam kelanjutannya bagaimana perangan itu mereka ya tadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik yang tadi bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana alasan-alasan mereka. Ya, lihat yang kita harus pelajari juga tadi ayatnya begitu jelas. Yaitu kita diajak kepada dari kebaikan, ketika diajak untuk terus berjuang dalam mas
dalam dakwah, dalam ilmu, dalam ibadah-ibadah. Banyak yang menolak. Alasan mereka syahwalat, nah, Allahumma ahluna. Sibuk, sibuk sama sibuk sama ibadah, sibuk sama apa? Pekerjaan, sibuk sama ini dan itu dan lain sebagainya. Itu alasan orang itu. Paham? Ya, pelajar di sini ayatnya. Cuma yang menjelaskan. Surat Al-Fatihah sini. Jangan sok sibuk. Saya bilang sok sibuk. Diajak kajian, sibuk Ustaz. Sibuk apa? Sibuk bikin seblak misalnya. Ya, nggak nilainya sama sekali. Nah, ini perlu diperbaiki bagi kita. Nah, amal mukmin fa innahu yuhsinu dhanna bihi mithla dhanni syai'in. Ya, adapun orang-orang mukmin, orang yang betul-betul berilmu itu dia senantiasa berhusnuzon. Sebab maksudnya walaupun dalam keadaan apa, sangat tidak sama misalnya dalam keadaan payah. Jadi bang, payah tidak. Ya, bagaimana semua banca muncul bagi dulu. Bayangkan berdarah-darah. Ya, ketika di apa pasukan pemanah itu ditambah 50 menjaga, dan 40 sisa 10 di atas Walid muter balik lagi bising mereka 70 orang yang bunuh di perang Uhud sampai Hamzah meninggal ya yang di saat itu dan masih banyak sahabat-sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Itu menandakan bahwasannya tidak sayang, tidak perhatian kepada musuhnya, kaum ini dalam keadaan susah payah ini. Apakah Allah sengaja atau membiarkan itu semua berlaku tanpa diketahui? Tidak. Kita sekalipun kita ya, tidak selalu sehat, misalnya tidak selalu gampang, mudah, dan selalu senang. Tidak. Suatu saat kita mendapatkan kesulitan atau mendapatkan kesengsaraan atau kita dalam keadaan sakit. Ya? Kita seorang miskin yang sesuai kepada Allah SWT. Ya, jangan sampai gara-gara tadi kondisi hidupku susah amat ya, udah kerja mati-matian, siang malam misalnya kerja susah payah, tetap saja miskin, tetap aja nggak kaya-kaya. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati dia akan membawa suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak kalau semua saja karena mukminin pada waktu itu dan beriman kurang lebih mereka imannya kepada Allah, kurang lebih ibadah mereka kepada Allah. Nah, bisa salah di perang Uhud, kok bisa terbunuh banyak jumlah begitu banyak di perang Uhud. Tetap khusus kepada Subhanahu dalam keadaan si Allah berikan hikmah ini semua. Ya, paham di sini? Paham? Ya. Kita bisa ambil sebuah pelajaran mungkin kita. Ya, mungkin kita ini bang kekurangan dan makanan yang banyak juga kurang sesuai selera ya atau kurang nafsu misalnya. Usul jangan banting piring atau ya atau apa dibuang-buang atau apa mencela makanan. Nah, ini bahaya sekali. Ya, kalian bisa dalami makna di sini. Hati-hati dengan suudzon billahi ta'ala. Ya, jadi jangan dikira suudzon itu besar gitu doang.
bukan begitu penjelasannya. Ya, penjelasannya ada di dalam ayat yang sudah kita pelajari. Banyak orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala bentuk macam aneka ragam. Dan ini di dalam kitab Zadul Ma'ad Imam Ibnu Qayyim banyak sekali memberikan keterangan contoh-contoh orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sudah bisa. Mudah-mudahan ya bisa ini pelajaran yang penting sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka keilmuan atau membuka mata hati kita menerima ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam ayat-ayatnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati menjaga diri kita dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan ya agar bagi orang-orang yang melakukan. Nah, itu saja pada pertemuan kita kali ini dan mudah-mudahan ya dari apa yang kita sampaikan Allah berikan segala bentuk manfaat yang dalam kehidupan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama tutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.